Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi fadolana ala katsirin min ibadil mu'minin. Di hadapan seluruh ahli silsilah Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Surales Cenas PPKN, wabil khusus guru mursyid kita semua Sultan Aulia fi hadzal zaman, Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masluk Qaddas Wasyirah, dan juga yang saya hormati dan muliakan seluruh para wakil talqin di seluruh dunia, terutama yang telah hadir tengah-tengah kita. Semoga selalu dalam kebahagiaan yang kekal dan abadi. Dan saya hormati Ibu Hajah Yani dan Teteh Haji Susi milik kita, dan seluruh para petugas pada sore hari yang berbahagia ini, dan juga rekan siswa Tama serta siswi Tama bersama, dan juga seluruh ikhwan dan akhwat yang telah dihadirkan oleh pengarsa Abah. Semoga keluarga kita semua dijadikan menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah, dijadikan anak cucu menantu menjadi anak yang soleh maupun soleha, dijauhkan dari malapetaka dunia dan akhirat, disembuhkan dari semua penyakit johir maupun batin, disukseskan usaha kita, dilancarkan rezeki kita, dan juga kita diberikan kekuatan untuk terus istiqomah dalam mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan Thariqah Qadiriyah Naksabandiyah Ma'had Suralaya Cenas PPKN. Diberkahi karomah Tuan Syekh Muhammad Abdul Ghaus Saiful Masluk Qaddas Wasyirah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Seperti biasa, sebelumnya izinkan saya bacakan sebuah pantun. Berjalan pagi di taman bunga, udara segar menyejukkan rasa. Ramadan membentuk pribadi mulia, jujur, sabar, dan penuh cinta. Alhamdulillahillazi fadolana al katsirin min ibadil mu'minin. Para saudara-saudaraku semua yang dirahmati Allah, kita hidup di dunia ini seperti musafir. Jadi hari kemarin itu telah pergi, kemudian hari esok itu belum tentu kita temui. Yang kita miliki hanyalah hari ini. Kata pengarsa Abah, hari ini adalah hari terakhir. Maka orang yang cerdas adalah orang yang menggunakan hari ini untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah mengingatkan kita di dalam Al-Quran, surat Al-Hasr 18, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat liqad. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah, dan hendaklah setiap jiwa memperhatikan apa yang telah dipersiapkannya untuk hari esok. Saudaraku semuanya, bahwa kemarin itu sudah menjadi catatan bagi kita, dan besok itu bukan ada jaminan untuk kita dapat berjumpa dengan hari esok. Maka hari ini adalah kesempatan kita yang terakhir. Banyak orang yang menunda taubat, padahal maut tidak pernah menunda-nunda seperti itu. Jadi makanya Nabi Muhammad SAW bersabda dalam hadis riwayat Hakim, Iqtaqnim khamsan qabla khamsin. Manfaatkanlah 5 perkara sebelum 5 perkara. Yaitu salah satunya itu adalah hidup sebelum mati. Makanya kita dengan ditalkin zikir oleh pengarsa Abah, maka kita itu hidup berkekalan seperti itu, hidup yang abadi. Kemudian Allah berfirman di dalam Al-Baqarah 208, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kalian ke dalam Islam secara keseluruhan. Jadi masuk ke dalam Islam ini itu diperintahkan Allah hanya kepada orang yang beriman. Itu. Jadi orang beriman itu, iman itu seperti kita ketahui berbagai tingkat-tingkatan seperti itu. Makanya masuk dalam Islam secara kafah itu bukan hanya badannya saja. Karena apa? Karena banyak orang Islam yang badannya saja sholat, puasa, tetapi hatinya jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada juga
yang Islam itu akalnya, tetapi nafsunya itu masih menguasai gitu. Dan ada pula yang Islam itu lisannya, tapi rasanya itu tidak pernah hidup di dalam hatinya. Jadi Islam kafah itu adalah badannya tunduk kepada syariat, nyawanya hidup dengan iman, dan rasanya itu tenggelam dalam zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini yang diajarkan oleh para sahabat kepada kita. Makanya kita itu benar-benar sudah masuk Islam secara kafah. Jadi sangat bersyukur sekali. Makanya talqin zikir itu adalah sesuatu yang sangat penting sekali. Karena talqin itu, kata para sahabat, adalah pintu untuk masuk ke dalam rohani kita. Bukan hanya sekedar lapas, tetapi talqin itu adalah cahaya yang menghidupkan hati. Jadi Allah berfirman, ala bizikrullahi tatma'innul qulub. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tenang. Jadi tidak ada hal-hal yang lain yang bisa membuat hati kita menjadi tentram, tenang, kecuali hanya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi hati itu dia tidak akan hidup dengan banyaknya ilmu kita, tapi hati itu hidup dengan adanya zikir yang ditanamkan di dalam kalbu kita, zikir yang dituntun oleh guru mursyid kita, agar kita bisa sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, seperti itu. Jadi Nabi Muhammad SAW juga bersabda, man ma'ata wa huwa ya'lamu an la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang meninggal dalam keadaan mengetahui la ilaha illallah, maka ia masuk surga. Hadis riwayat Muslim. Jadi para ulama tasawuf menyepakati bahwa mengetahui di sini bukan hanya sekedar tahu di akal saja, tetapi la ilaha illallah yang ditanamkan, yang hidup di dalam hati kita. Jadi hanya dengan talqin zikir itu jalan satu-satunya untuk menghidupkan kalimat tauhid tersebut dalam hati. Sehingga apabila maut datang, yang keluar bukan dunianya, tetapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya kata para sahabat, tidak akan masuk Islam seseorang itu kecuali dengan talqin zikir itu. Jadi kita ini alhamdulillah semua sudah mendapatkan keberkahan, sudah menjadi orang pilihan Allah, sehingga kita dipertemukan dengan guru mursyid yang agung, Sultan Aulia fi hadzal zaman, Tuan Syekh Muhammad Abdul Qaus Syekh Sosial. Tinggal kita mengikuti, mengamalkan. Karena kata pengarsa Abah, tidak terkejar tetapi juga tidak tertinggal. Tapi itu bagi orang yang mau saja, yang mau ikut. Bagi orang yang sudah talqin zikir tidak mengamalkan, nah pasti akan tertinggal. Walaupun dia selamat juga, tapi kenapa? Karena di dalam gerbong Thariqah pengarsa Abah ini tidak ada yang namanya kelas kambing. Jadi kata pengarsa Abah, jangan mau kelasnya itu kelas kambing tadi, harus kelas eksklusif seperti itu. Makanya kita wajib semampu kita untuk terus bergiat mengamalkan, mengamankan, dan melestarikan ajaran yang telah diberikan oleh pengarsa Abah kepada kita, sehingga kita di dunia hidup kita bahagia, juga di akhirat juga kita akan pasti bahagia. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.